Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kusumkasana dengan NIM 25021030004. Di sini saya akan membacakan sebuah novel karya Yudi Herwibowo pada koran Tempo 22 Februari 2015 yang berjudul Kucing Buku. Kucing Buku. Aku kembali melanjutkan pikiranku pada layar laptopku. Sampai di mana tadi saat Asandra mulai membunuh suaminya? Kenapa aku tiba-tiba merasa cara kepleset layar seperti tak cukup menarik? Padahal cara ini sudah kupikirkan sejak lama. Kini aku malah merasa cara itu tak sesuai dengan karakter Asandra yang cerdas. Hal ini membuatku terdiam dan mulai memikirkan cara lainnya yang lebih elegan. Sekilas kembali kubaca beberapa paragraf yang sudah kutulis sebelumnya. Misalnya, detik-detik berlalu bagai menyeret dirinya. Ada lelah yang dirasa atau sekadar keanggaran merayap. Asandra mulai memakai lipstik merah kesukaannya. Dari kaca riasnya yang besar dapat dilihatnya suaminya duduk terdiam di sofa kesukaannya. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya duduk diam. Asandra berpikir saat seorang ada dalam satu ruangan yang sama, tapi tak mencoba melakukan apa-apa. Itu merupakan tanda paling baik untuk meninggalkan dunia ini. Di tengah suara-suara seperti itu, aku mendengar suara kertas robek. Aku menoleh. Kulihat kucing itu sedang menggigit buku yang ada di dekatnya. Dengan cakar dan giginya, ia berhasil merobek beberapa lembar halaman. Aku sebenarnya tidak menghadapnya. Namun, saat melihat buku apa yang ada di tangan kucing itu, aku mengurungkan niat. Itu buku milik seorang penulis yang menjengkelkan, sombong, dan merasa dirinya bagian dari kaum selebriti. Jadi rasakan saja, kucing pun ternyata tak suka dengan bukumu. Aku kembali menoleh ke arah laptop, berpikir lagi tentang Asandra. Sekilas aku mulai memikirkan hadirnya tokoh lain, seorang pelacur yang kelak akan diajaknya untuk bekerja sama. Asandra akan membiarkan pelacur itu menggoda suaminya. Lalu diam-diam ia akan memberi suaminya sebuah obat pacu jantung sebelum ia beraksi. Tapi ide itu pun terasa berlebihan. Aku pun hanya bisa menghela nafas, kembali berpaling ke belakang. Kucing itu ternyata sudah tak ada. Hari berikutnya, aku melihat kucing itu lagi. Ia berbaring di baris atas, entah kebetulan atau tidak. Ia berada di mana buku 101 cara membunuh kucing kuletakkan. Sambil menurunkan kucing itu, aku mengambil buku itu. Siapa tahu aku mendapat ide yang menarik dari sini. Aku segera membalik-balik halamannya. Tapi ternyata buku ini hanya ditulis dengan standar. Beberapa cara membunuh kucing yang ada, diantaranya dengan memakai perangkap besi, lalu memakai lem kucing, lalu meracunnya dengan racun kucing. Tunggu. Apa ada racun kucing? Aneh sekali. Cara-cara ini sepertinya lebih pas sebagai satu-satu cara membunuh tikus. Gara-gara kucing itu merobek-robek salah satu bukunya. Hari ini aku berniat menyelesaikan semua urusan dengannya. Kekasih baruku sudah menunjukkan kesanggupannya. Dan aku tak mau menyisakan segala sesuatu yang mengganjal di hubungan ini. Tapi tetap saja aku tak berhasil menghubunginya. Maka aku putuskan untuk ke rumahnya. Kukendarai mobilku dengan cepat. Sialnya, di tengah perjalanan, seekor kucing tiba-tiba melintas ke tengah jalan. Aku kaget dan segera membanting setir ke kiri. Namun di sana, sebuah pohon besar sudah menyambutku. Aku seperti bangun dari mimpiku. Sewaktu para polisi datang dan membawaku pergi, aku masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi kucing itu sebenarnya sudah mengatakannya langsung padaku. Ia sudah melaksanakan kematian yang paling baik bagi sang suami. Aku benar-benar tak memahami maksudnya. Toh, aku sebenarnya tak selalu menyetujui idenya. Kupikir itu terlalu standar. Kejadian sehari-hari tak terlalu cocok untuk jadikan kisah fiksi. Harus ada yang didramatisi. Tapi kini, para polisi ini datang dengan tuduhan aku telah membunuh bekas istriku. Ini tentu saja gila. Aku sudah tak lagi berhubungan dengannya. Perempuan cantik yang banyak menuntut itu sudah kuanggap pergi dari hidupku. Tapi aku tentu tak bisa berbuat apa-apa. Saat mereka membawaku ke dalam mobil polisi, sempat ku dengar suara-suara bagai dengungan di sekitarku. Kasihan dia, penulis yang gagal. Sejak dicerai istrinya, ia benar-benar tertekan. Aku tak menghiraukan dengungan-dengungan itu. Toh,
Pada akhirnya aku benar-benar masuk ke dalam penjara, padahal mereka tak pernah menemukan bukti apa-apa yang menunjukkan akulah pembunuh bekas istriku. Hanya karena aku tak mau bicara saja selama pengadilan, mereka memutuskan aku bersalah. Aku merasa hidupku telah hancur. Untungnya di ujung penjara ini ada sebuah perpustakaan yang hanya bisa didatangi menjelang sore. Perpustakaan sepi yang sangat berdebu. Ini sedikit menghiburku. Diam-diam aku suka berada di sana. Walau buku-bukunya tak sebagus yang ada di rak bukuku dulu, aku senang menghabiskan waktu duduk di salah satu kursi. Aku merasa begitu tenang. Nanti saat suara sirene terdengar, tanda setiap penghuni penjara untuk memasuki ruangannya, aku baru akan beranjak dari sana. Biasanya, sambil menutup pintu, aku melirik ke rak buku itu untuk melihat kucing itu di sana. Aku akan mereview sedikit novel karya Yudi Herwibowo ini. Yang pertama, identitas karya. Jadi cerpen yang aku bahas ini berjudul Kucing Buku yang ditulis oleh Yudi Herwibowo, salah satu penulis Indonesia yang sering ngasih sentuhan absurd, satir, dan humor gelap di karya-karyanya. Cerpen ini pertama kali dimuat di koran Tempo pada tahun 2015. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dan pendapat pribadi tentang novel ini, tentang cerpen ini. Menurut aku, cerpen Kucing Buku ini benar-benar menarik dari awal. Ceritanya ngikutin seorang penulis yang lagi stres karena ide ceritanya tentang tokoh bernama Asandra nggak berkembang. Yang unik adalah proses kreativitas dia nulis cerita itu kayak bercampur sama kejadian nyata di hidupnya. Jadi kita kayak masuk ke kepala seorang penulis yang lagi kacau dan itu terasa hidup banget. Yang bikin aku tertarik banget adalah kehadiran kucing di cerita ini. Awalnya kucingnya itu cuma kayak gangguan kecil menutup buku, muncul tiba-tiba dan bikin si penulis ini kesal. Tapi lama-lama kucingnya kayak jadi simbol misterius yang menghubungkan antara dunia fiksi si penulis dan realita hidupnya sendiri. Selain itu, gaya ceritanya juga lucu tapi gelap. Ada komedi kecil-kecil seperti buku yang berjudul 101 Cara Membunuh Kucing, tapi juga ada drama berat seperti kecelakaan dan tuduhan pembunuhan. Perpaduan antara humor tragedi dan absurditas ini yang bikin cerpennya terasa beda dari yang lain. Jadi, secara pribadi, aku suka cerpen ini karena gak ketebak, mengalir, dan punya kesan misterius yang bikin kita pengen tahu akhir ceritanya kayak apa gitu. Selanjutnya ke bagian opini. Pertama, kelebihan dari cerpen ini. Menurut aku, cerpen ini gaya naratifnya tuh kreatif banget. Cerita ini berjalan di dua dunia fiksi yang sedang ditulis tokohnya dan dunia nyata yang dialami tokohnya. Dua dunia ini saling mempengaruhi. Ini bikin ceritanya terasa hidup dan beda gitu. Terus kayak kata-katanya tuh seru gitu. Hal-hal kecil kayak gitu ngasih warna satir dan bikin pembawa ketawa kecil tapi juga mikir. Terus yang selanjutnya tuh cerpen ini punya twist akhir yang cukup mengejutkan. Tiba-tiba tokoh utamanya dituduh membunuh mantan istrinya yang masuk penjara. Semua terjadi cepat dan absurd tapi pas dengan tone ceritanya. Kedua, kekurangannya, meski ceritanya menarik, ada beberapa bagian yang menurut aku kurang. Yang pertama itu, beberapa bagian terasa menggantung. Hubungan antara kucing, imajinasi penulis, dan tuduhan pembunuhan itu kayak belum dijelaskan secara jelas. Pembaca yang suka penjelasan rinci mungkin bakal bingung. Terus kedua, alur di akhir terasa terlalu cepat. Bagian ketika tokoh utama ditangkap polisi, diadili, dan akhirnya masuk penjara terasa terburu-buru. Rasanya kita nggak dikasih cukup waktu untuk memahami perkembangan konflik itu. Tiga, akhir cerita sangat terbuka. Kita nggak benar-benar tahu apa hubungan kucing dengan tragedi itu. Tapi mungkin justru itu gaya cerpen ini. Lebih menekankan pengalaman batin daripada kepastian. Yang terakhir, relevansi dengan konteks sekarang. Cerpen ini meski terbit tahun 2015 masih sangat relevan dengan kondisi sekarang. Banyak orang, terutama pekerja kreatif, sering mengalami tekanan, burnout, dan rasa kehilangan kontrol atas hidupnya. Tokoh utama adalah contoh orang yang terjebak antara idealisme menulis dan masalah pribadinya. Selain itu, cerpen ini menggambarkan bagaimana opini publik bisa dengan mudah menghakimi seseorang tanpa bukti yang kuat.
Di era media sosial sekarang, fenomena salah paham dan penghakiman seperti ini masih sangat nyata. Cerpen ini juga menyinggung tema kesepian, stres, dan batas tipis antara realita dan imajinasi, sesuatu yang banyak orang rasakan di tengah hidup modern yang serba cepat. Jadi, itu dia pembahasan cerpen Kucing Buku karya Yudi Handoko. Cerpen ini menurut aku menarik karena gaya penulisannya yang unik, penuh humor, dan punya banyak simbol yang membuat kita bisa menafsirkan dari berbagai sudut. Kalau kalian suka cerita yang absurd, misterius, dan penuh ironi, cerpen ini wajib banget dibaca. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.